Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus." Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu. Tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkanmu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dan berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Matias dipilih menggantikan Yudas. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, "Biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barabas dan yang juga bernama Yustus dan Matius.
Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang itu untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Renungan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 26. Masa penantian yang tidak mudah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Yesus bangkit, ia tidak langsung naik ke surga. Selama 40 hari ia berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya, menguatkan mereka dan berbicara tentang kerajaan Allah. Tetapi menjelang ia naik ke surga, Yesus memberikan satu pesan penting. Tinggallah di Yerusalem dan nantikanlah janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Murid-murid ingin segera melihat pemulihan bagi Israel, tapi Yesus menegaskan, waktu dan cara kerja Allah bukan urusan mereka. Yang penting adalah taat menunggu dan siap menerima kuasa dari Roh Kudus. Menanti dengan taat. Yesus berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku." Yesus tahu tanpa kuasa Roh Kudus, murid-murid tidak akan sanggup menjadi saksi. Pesannya bagi kita, sebelum melangkah dalam pelayanan, pekerjaan atau keputusan hidup, mintalah kuasa Roh Kudus. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Yang membuat gereja kuat bukan jumlahnya, tapi hadirat Roh Kudus di dalamnya. Selanjutnya berdoa dengan sehat. Ayat 12-14. Mereka semua bertekun dan sehati dalam berdoa bersama-sama. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid tidak berdebat siapa yang paling penting. Mereka naik ke ruang atas dan berdoa bersama. Di sana ada Petrus, Yohanes, Maria ibu Yesus, dan banyak lagi. Mereka bersatu hati menantikan Tuhan. Pesannya bagi kita, kekuatan gereja bukan di gedungnya, tetapi doa yang bersama dan sehat. Roh Kudus terus adalah gereja yang bersatu, bukan gereja yang sibuk bertengkar. Doa menyatukan dan mempersiapkan kita untuk kuasa Allah. Selanjutnya Allah memilih dengan menggenapi janjinya. Ayat 24-26. Ketika Yudas jatuh, para murid berdoa agar Tuhan menunjukkan pengganti yang tepat. Mereka berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang." Akhirnya Tuhan memilih Matias untuk menggantikan Yudas. Artinya rencana Allah tidak pernah berhenti hanya karena seseorang gagal. Jika satu orang jatuh, Tuhan akan bangkitkan yang lain. Pesannya untuk kita, Tuhan tidak kekurangan pekerja. Yang ia carilah hati yang berserah dan taat, bukan yang paling pandai, tapi yang setia menanti dan siap dipakai. Untuk penutup renungan untuk kita hari ini, menunggu dengan iman. Saudara-saudara, kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Kita harus menunggu seperti para murid, tetapi menunggu dengan doa, iman, dan kesetiaan. Roh Kudus akan datang pada waktunya, dan ketika ia datang, hidup kita tidak akan sama lagi. Kita akan dipenuhi dengan kuasa untuk bersaksi dan melayani Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kiranya kita semua menjadi orang-orang yang menanti dengan setia, berdoa dan tekun, dan melayani dengan kuasa Roh Kudus. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.